Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Sidang citizen lawsuit terhadap Jokowi mengenai ijazahnya itu tidak henti-hentinya memberikan drama yang baru tapi lama ya. Baru dilihat dari segi materinya, apa yang disajikan di dalam fakta persidangan itu baru, tapi basi, lama. Kenapa? Karena tidak ada yang baru pada akhirnya. Makanya saya suka mengatakan ini sebetulnya dengan drama ini ya, pihaknya Jokowi itu sedang berusaha untuk meyakinkan siapa. Karena kalau dengan drama acak adut seperti ini, pada akhirnya masyarakat jadi percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli atau argumen yang dibangun oleh Jokowi dalam persidangan itu valid, saya rasa bangsa Indonesia sudah tidak ada harapan lagi secara umum ya. Ya udahlah, biarin nasib bangsa itu begitulah adanya, karena masyarakatnya tidak memiliki critical thinking, tidak memiliki daya nalar yang kritis dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau yang berusaha diyakinkan di sini adalah hakim, itu wajar ya. Dalam pengertian Jokowi ingin memenangkan persidangan ini sehingga meyakinkan hakim sebagaimana sebisa mungkin begitu, supaya yakin bahwa Jokowi itu benar-benar KKN dan lain sebagainya. Nah, saya juga akan mempertanyakan kalau sampai hakimnya itu terkesan dengan apa-apa yang ditampilkan oleh Jokowi atau pihak yang mewakilinya di dalam persidangan ini. Kenapa akan menjadi heran? Karena fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu saling bertabrakan antara satu saksi, dalam hal ini saksi ya, dengan saksi yang lain, yaitu saksi sebagai teman-temannya Pak Jokowi, itu bertabrakan. Jadi kalau sampai hakimnya itu juga katakanlah terkesan dengan apa-apa yang ditampilkan oleh Jokowi, itu juga merupakan sebuah cermin kemunduran nalar kritis yang dimiliki oleh para hakim. Dan kalau yang berusaha untuk dirubah oleh Jokowi, pandangannya itu adalah pandangan orang yang sudah mulai tahu, saya katakan tahu saja sekarang ya, bukan percaya, yang sudah mulai tahu ijazahnya Jokowi itu palsu, itu mustahil begitu. Udah nggak bisa dirubah, karena orang-orang yang percaya bahwa atau yang tahu bahwa ijazah Jokowi itu palsu, itu tahu dari kenyataan, tahu dari dalil-dalil yang nampak di dalam kenyataan, kebohongan-kebohongan yang ada, sehingga sudah tidak bisa dirubah lagi pemikirannya karena pengetahuannya sudah demikian. Nah, jadi pada akhirnya ini merepotkan publik dan merepotkan diri sendiri begitu ya. Udahlah, Jokowi kalau mau menunjukkan kekuatan hukumnya begitu, nggak usah drama-drama kayak gini lah begitu ya. Udah, nggak usah didengerin, ada gugatan, nggak ada gugatan, lewat aja begitu, supaya menunjukkan lah Jokowi itu masih berkuasa dan lain sebagainya. Udah, kita lawan lewat doa saja, selesai kan kalau begitu ya. Cuman ternyata bukan jalan itu yang dipilih oleh Jokowi. Nah, ada yang menarik di dalam sidang ini. Kita akan menyaksikan video persidangan kemarin, dimulai dari wawancara ya setelah persidangan. Ada beberapa ibu-ibu di sini dan ada satu bapak-bapak yang dalam dugaan saya, karena saya tidak mengikuti ini secara utuh ya, lama sekali videonya, saya kira ini yang dua orang ini, yang perempuan ini adalah orang yang mengklaim diri sebagai teman KKN-nya Jokowi, dan yang laki-laki ini itu sepertinya adalah anak dari orang yang ditempati rumahnya, entah kades atau siapa begitu, yang pakai baju warna kuning nanti itu. Nah, kemudian nanti juga kita akan melihat analisa dari satu channel, itu Opini Alvin ya. Itu saya subscribe dan saya bunyikan loncengnya. Yang belum subscribe ke sana, subscribe ya, itu channel bagus. Analisanya juga bagus. Nah, yang menarik di sini adanya panggilan Jack kepada Jokowi, yang mana kemarin sebelum atau minggu lalu ya, sebelum persidangan ini dikatakan bahwa Jokowi itu tidak punya nama panggilan. Panggilannya ya Joko Widodo. Yang mana itu kan menjadikan kita aneh, masa orang dipanggil Joko Widodo begitu ya. Tapi kemudian sepertinya itu dijadikan bahan perbincangan di dalam drama ini, sehingga saksi yang kemudian itu tatkala ditanya apa panggilan Jokowi menjawab jadi ada. Jadi apa panggilannya? Jadi Jack.
Jadi bukan Jok, karena Jokowi itu tidak dikenal begitu ya. Nggak mau bilang Wi, nggak mau bilang Ko, nggak mau bilang Joko, nggak mau bilang Jok. Bilangnya itu apa? Jack. Dan bagi saya ini nanti alibinya sangat apa ya, mengada-ada begitu. Yang setahu saya sih kalau Jack itu lagunya Keong Racun dulu ya. Waktu pertama kali ada ada YouTube itu kan viral tuh Sinta sama Jojo kalau nggak salah, sampai jadi iklan So Nice itu. Saya ingat itu orang Bandung kan. Itu inget itu sorry Jack. Oh ternyata Jokowi itu Keong Racun. Aduh ini mah kita saksikan dulu lah ya. Aduh udah lama nih mukadimahnya nih. Tuan rumah waktu KKN itu dilaksanakan ya, tuan rumahnya Ibu Rice ya dan Ibu Yohana. Silakan saudara. Nggih, ayo akon nyong rekam tok iki. Saya dampingi kebalik. Pertanyaannya? Nah, silakan. Tadi kan sempat disangka sama ini kan Kuasa hukum kan menegaskan kalau di pentas seni itu ada namanya aliran gitar listrik, dan sejujurnya tuh waktu lokasi seperti apa Pak? Waktu kejadian kemarin. Sebentar, ini menarik ya, karena setelah ini akan ada dibahas tentang listrik, ini akan dibahas. Ini menarik. Untuk listrik atau bukan listrik kita tidak tahu spesifik ya. Jadi kita sendiri nggak tahu musik. Jadi hanya yang saya ingat ada acara perpisahan. Oke. Untuk listriknya itu gitarnya itu pakai listrik atau manual kita enggak. Yang jelas ada perpisahan KKN di Desa Kedoyan yang telah dirasakan oleh mahasiswa GM. Oke. Ini menunjukkan briefingnya kurang cakep. Briefingnya kurang konsisten. Kalau mereka ini memang orang yang hadir pada waktu yang katanya itu ada pentas seni lah katakan ya, untuk satu acara KKN entah perpisahan atau apa, itu bisa nggak usah nanyain tidak usah, bukan menanyakan ya, tidak usah mengatakan tidak tahu ada gitar listrik atau tidak, atau itu memakai gitar listrik atau tidak, karena bunyi gitar listrik dan bunyi gitar akustik itu sangat berbeda, jauh perbedaannya itu ya. Gitar akustik itu nggak bisa wow, nggak bisa. Jadi yang saya pikir begini, tadinya mereka itu pengen ada cerita bahwa Jokowi itu kan suka sama musik tuh, sampai apa sih sukanya itu musiknya itu, sampai kemarin kan rame-rame ada gitar Rolling Stone kalau tidak salah ya, sukanya Jokowi itu. Nah itu dimasukkan ke dalam cerita supaya linear begitu, supaya nyambung. Nah tapi ternyata ya kita bisa ngecek di tempat yang diakukan sebagai tempat kakaknya Jokowi itu, bisa dicek kapan atau tahun berapa listrik itu masuknya, dan itu nggak bakalan match. Kemudian kalau ditanyakan bingung orangnya, padahal dia kan yang menjadi itu katanya tuan rumah. Masa tuan rumah tidak tahu di rumahnya sendiri atau di lingkungannya sendiri itu sudah ada listrik atau belum? Ini kurang canggih nih. Hanya sebatas itu. Kalau artinya di sini berarti Bapak meyakini bahwa Joko Widodo yang KKN di Ketoyan 85 tahun 85 itu adalah Pak Jokowi yang Presiden ke-7 Indonesia itu ya tadi ya. Betul. Kayaknya juga ada tahun yang menarik ya, disebutkan 85, itu catat juga tuh. Nah, panggilan si Jack itu Pak, mungkin bisa diceritakan Bapak Ibu. Panggilan si Jack tuh. Saya hanya ikut-ikutan teman-temannya kalau manggil Jack. Gitu. Jadi untuk nama lengkapnya dan sebagainya saya juga tidak berani panggil orang. Kita bukan teman ya, jadi hanya ketempatan. Jadi hanya dengar saja. Jack, hanya gitu. Kemudian satunya Mbak Ana, satunya Mbak Rice, satunya Ecot lah. Ecot itu namanya lengkap juga nggak tahu sampai sekarang. Mungkin Bu Rinci sama Bu Ana bisa dijelaskan panggilan Jack itu seperti apa? Sebentar, sebelum panggilan Jack, nanti akan menyebutkan nama Ecot. Saya kira ya ini ada mix antara benar dan tidak benar. Karena tatkala menyebutkan Ecot itu beda, aksennya beda, kemudian kelancaran berbicaranya beda. Saya rasa Ecot ini, yang dipanggil Ecot ini tokoh asli yang mereka saling mengenal. Kalau Jokowi dipanggil Jack itu udah lain ya. Ini mah saya bukan ahli mikro ekspresi ya, tapi kita itu tahu tatkala kita itu sedang membicarakan teman kita, lidah itu nggak kaku begitu nyebutnya. Ini saya cuma denger ya ada temannya manggil Jack gitu doang. Ini off, bagi saya itu off begitu ya, nggak masuk. Ya namanya Joko Widodo ya.
Nah, kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen lain daripada yang lain biar keren gitu ya, Jack gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Jack. Benar-benar Jack. Bukan yang lain. Tuh, benar-benar Jack, bukan yang lain. Kenapa? Supaya keren. Padahal si bapak yang sebelah baju kuning tadi menyebutkan teman-temannya, bukan cuma 4 orang mungkin yang menyebutkan Jack itu, tapi si bapaknya bilang sama teman-temannya, oke lah, itu saya katakan agak off. Kenapa? Jadi keluar dari trayek konsistensi kenyataan begitu ya. Karena teman-teman yang di kampus mengatakan tidak ada panggilan Jokowi. Jadi panggilan Jokowi tidak ada, panggilan yang lain tidak ada. Ya sudah, dipanggilnya Joko Widodo itu. Itu yang kemarin ada di persidangan oleh temannya yang lain, memang bukan temannya KKN. Dan kalau misalkan ini adalah panggilan khusus di dalam KKN, ini akan sangat lucu sekali. Karena mereka setelah KKN bubar, katanya tidak ada kontak sama sekali, off. Tidak ada kontak sama sekali. Jika demikian berarti keadaan mereka itu tidak terlalu dekat pada KKN. Tetapi Jokowi itu justru memiliki panggilan akrab saat KKN, bukan saat di kampus. Yang mana anehnya lagi, di kampus itu suka nganter orang atau diantar orang, tapi orang yang nganter atau yang diantarnya itu nggak tahu rumah kosnya di mana. Ini terlalu banyak kejanggalannya, Bung, kalau kita mau percaya ya dengan alibi yang coba dibangun ini. Nggak bakalan masuk. Coba dibikin nanti timelinenya itu, dibikin timelinenya, kemudian konsistensi pembicaraannya nggak bakalan konsisten. Awal dari situ nama Jacknya dipanggil di situ ya, sebelumnya belum pernah. Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya. Jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot gitu. Oh Jack, nah gitu kita dengan Pak Joko itu Jack. Pak Jokowi gimana kalau Pak dipanggil Jack itu responnya? Oh positif. Suka berarti. Oh, suka. Nah, ini bukan jawaban dari apa? Bagi saya begitu ya. Ini off lagi nih, keluar jalur lagi. Apa reaksinya kalau disebut Jack? Positif, seneng. Jadi begini kira-kira waktu KKN itu ada Jokowi, kita panggil apa Jokowi ini sama teman-temannya yang berempat itu kan, kita panggil Jok, nggak enak, nggak keren, kita panggil yang keren ya, kita panggil Jack, oke. Jack kata Jokowi, wow saya dipanggil Jack. Masa seperti itu? Ini keluarnya dari mana bahasa Jack itu? Saya punya temen ya dipanggilnya Jack, bukan karena namanya Jokowi, bukan karena namanya Jack, itu karena dia itu the Jack, sangat cinta sekali sama Persija, jadi dipanggilnya Jack. Kadang kalau nama panggilan itu nggak mesti namanya begitu. Ini off lah dari apa yang saya lihat begitu ya. Kita saksikan lagi, dia bakal ada buktinya nanti nih. Selama ini kan kacamata di foto ijazah kan sangat krusial ya, jadi sorotan. Waktu KKN beliau pakai setengah tahun. Ya kalau selama kegiatan tidak pernah memakai ya. Mungkin kalau membaca di kamar tuh mungkin ini ya iya. Tapi sayangnya kan ya saya nggak pernah ke kamarnya Pak Jokowi. Nah gitu. Ya terus ngapain kamu berspekulasi kalau begitu? Ya setahunya aja iya apa tidak, pakai kacamata atau tidak. Yang tahu tuh sebetulnya adalah ya teman kami yang sudah almarhum itu. Ya dengan sendirinya kan lebih tahu dia daripada kami. Tapi kan ya kalau di di kampusnya atau di fakultasnya kan pakai kan, kalau saya lihat dari foto-foto yang di medsos. Oke, sebentar ya. Jadi ibu ini setahu dia Jokowi tidak memakai kacamata. Mungkin ini juga ingin linear dengan keadaan bahwa Jokowi sekarang itu tidak berkacamata. Dalam pikirannya supaya memasukkan alibi baik itu ke hakim, saya tidak tahu, makanya tadi ini yang coba untuk ditarik simpatinya itu siapa, hakim atau Tremul atau yang anti Jokowi, saya tidak tahu. Cuman ini ingin ada alibi supaya Jokowi itu sekarang tidak berkacamata itu wajar, karena dulu pun memakai kacamatanya jarang-jarang. Nah yang unik ini ada satu orang lagi yang seharusnya itu jadi saksi kunci ya, yang temannya Jokowi, yang dekat sekali dengan Jokowi, sebagaimana perkataan orang yang kemarin dekat sama Jokowi tapi nggak tahu apa-apa juga tentang Jokowi. Pada akhirnya kan tidak bisa kita itu melihat, masa ada teman misalkan 4 orang yang KKN atau 6 orang atau 8 orang, yang satu orang ini selama 3 bulan tidak ada yang dekat, itu hampir mustahil itu tidak terjadi di dalam ranah sosial kita. Itu minimalnya ditemani oleh satu orang yang tahu betul bagaimana keadaannya.
Yang mana sialnya orang yang dekat sama Jokowi mati. Udah mati sialnya. Jadi ini terlalu banyak kejanggalannya. Mana sekarang kita yang mau mengetahui misalkan ya detail, karena semuanya ini tatkala ditanya detail tentang Jokowi, angkat tangan semua. Tatkala ditanya detail, ditanya kosan, angkat tangan. Kacamata detailnya bagaimana, angkat tangan. Yang lucu tadi tuh ditanya listrik di tempat KKN-nya, itu bilangnya nggak tahu, nggak ngerti. Lucu itu. Tapi pada saat KKN itu sehari-hari tidak ya. Mungkin ya kalau baca gitu ya, bikin jurnal kan ada jurnal harian mengenai apa kegiatan KKN. Ibu Jokowi itu pakai kacamatanya waktu muda. Kalau waktu muda pakai kacamata itu bukan kacamata baca, Ibu, itu kacamata jauh. Jadi kalau mau berargumennya gini, kalau Jokowi itu sedang di kelas, misalkan kalau di kelas atau kalau sedang rapat ya, kalau sedang meeting, sedang ada pertemuan kelompok, kemudian di depan ada yang menulis, baru Jokowi pakai kacamata, itu menunjukkan minus. Kalau ditulis di sini plus, mana ada anak muda itu plus. Ada mungkin, iya sebagian kecil. Terus Jokowi itu dari sebagian kecil, dan nanti bakal dilihat bukan plus itu kacamatanya, kacamata gede kayak gitu bukan kacamata plus. Yang paling berkesan apa? Yang sama berkesan. Jadi karena Pak Sekti suka canda ya. Jadi pada saat kita makan bareng-bareng gitu itu kan ada wader. Itu kenangan saya benar-benar udah selesai. Kok dia gitu. Apa Jok? Cek. Tuh kan. Apa Jok? Jok apa Jack? Ayo. Canda ya. Jadi pada saat kita makan bareng-bareng gitu Aduh. itu kan ada wader. Nih, kita ulang nih. Udah selesai. Kok dia gitu. Apa Jok? Cek. Jok apa Jack? Ya, itu makanya. Ini sama termul itu ya, siapapun yang, karena saya maya ini kalau digambar timeline-nya itu nggak bakalan sesuai. Kalau kita gambarkan ya dari mana penjelasannya, apalagi kalau misalkan dari pertanyaan hakim dan lain sebagainya, itu nggak bakalan sesuai itu. Kita bakal melihat banyak sekali loophole di situ, akan banyak sekali celah. Kalau para termul ini atau siapapun yang mengadakan briefing ingin membuat feeling the story-nya Pak Jokowi kepada orang-orang tua seperti ini, susah. Orang sudah sepuh, ini udah jalannya aja begitu, dibukanya sekarang udah sepuh. Mungkin kalau misalkan 10 tahun yang lalu mereka masih bisa berbicara dengan konsisten ya. Kalau seperti ini jok ejek apa Jok? Cek. Jack. Aku zaman dulu kan dia apa? Aduh. Apa seneng ini orang desa di setrum itu. Nah, ikan-ikan kecil itu loh. Dulu kan kita mau makan. dipakai Mbak. Oh, itu. Di setrum. Jadi makannya tuh ke setrum itu. Itu kenangan saya pada saat makan. Kemudian sebentar ya, itu kemarin makanya sangat bagus sekali ada penjelasan dari ahli neuroscience itu yang mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman itu kan disimpan ya, stored. Apalagi ini pengalaman selama 3 bulan. 3 bulan KKN itu dekat sekali kita sama teman-teman KKN. Ya terlepas ya kalau sudah keluar begitu jadi dekat atau tidak, terlepas dari itu. Cuman kalau lagi KKN 3 bulan di situ, itu dekat sekali sama teman-teman itu. Itu tersimpan jelas di sini. Jadi kalau misalkan membicarakan, "Weh Jack, ngapain?" Itu bakal keluar otomatis. Tidak disela dulu begitu dari Jok jadi Jack, karena itu sudah tersimpan. Makanya itu nanti jadi sains yang ahlinya Ibu Tifa, bukan saya, Dokter Tifa yang ahlinya itu. Kalau saya mah di sini pakai perasaan dulu, menurut analisa saya gitu. Ya, di sini dalam keyakinan saya. pada saat akhir-akhir itu kan ada sepak bola ya. Jadi kita nonton TV bareng-bareng di belakang. Itu kan berhenti jam 12 malam. Nah, itu TV-nya di belakang kita, kamar kita itu yang dipenuhi itu, listrik sudah mati, kan gelap semua. Nah, Pak Jokowi itu ya, Pak Jokowi Dodo itu menyalakan senter, dia siap senter tahu kan. Itu dinyalakan di bawah ini kan mukanya langsung apa ya, memerah gitu kan. Kan jadi kita ketakutan. Itu yang Oke, yang jelas ada ceritanya. Saya tidak mau komentar cerita itu ya. Yang mungkin mau memasukkan karena Jokowi itu gayanya agak nyeleneh, agak selengean. Mungkin masa tidak ada cerita selengeannya Jokowi di adalah acara cerita itu begitu ya. Jadi udah nonton bola jam 12 selesai, matiin semua, Pak Jokowi pakai senter.
wah takut begitu ya. Itu ceritanya. Cuman permasalahannya di sini nanti udah ada listrik di sana, Bu. Itu jadi permasalahannya nanti ya. Sebagaimana akan kita saksikan nih. KKN, apakah sudah ada penerangan PLN atau sebatas lampu petroma atau ada juga listrik akan tapi bukan PLN? Silakan saudara saksi untuk jelaskan secara gamblang. Untuk penerangan saat itu yang saya alami ada listrik. Dialami ada listrik ya. Itu ibu yang tadi tuh yang rambutnya putih. Kami masuk gitu. Ya, pada saat itu tahun Ibu KKN tahun berapa itu? 85 ya? Iya, betul. Sudah ada listrik apa belum Ibu? Waktu itu di desa Ketoyan listrik belum masuk. Belum masuk ya. Ya. Bravo. Lah terus mau apa? Ya, ini si bapak yang pakai kuning itu, baju kuning itu bilangnya nggak tahu. Itu nggak penting katanya. Yang jelas ada pentas musik. Si ibu yang putih tadi bilang ada listrik. Si ibu merah bilang tidak ada listrik. Mungkin ini kok kalau orang sudah deket Jokowi, otaknya kok jadi kayak gini semua ya. Nggak sinkron kenyataan yang mereka alami itu bagaimana sih sebetulnya? Mau bilang apa kita? Butuh bukti apa lagi? Ini yang saya katakan, fakta-fakta persidangan yang sudah tidak bisa dicabut lagi. Mau bagaimana cara menjelaskannya? Mau diulang? Ya, udah gak bakal bisa percaya. What has been seen cannot be unseen. Perkara yang sudah terlihat, sudah nampak terang benderang, sudah tidak bisa dicabut lagi. Kita mau pura-pura gak tahu bahwa penjelasan mereka bertiga itu berbeda? Gak bisa. Apakah foto yang ada di KKN tadi sama dengan ini, Bu? Ya, yang tadi, yang Ibu lihat tadi, ya. Sama dengan ini tidak? Sama ya. Oh, ini Bu, ini pakai kacamata ini juga Pak Joko Widodo. Ya. Atau saya rubah pertanyaan, saya rubah. Ini gambar siapa? Saya rubah pertanyaannya. Ini gambar siapa? Tidak mengenal orang ini. Kalau yang tadi mengenal. Ya, yang sama-sama tadi Pak Joko Widodo. Tidak mengenal. Terima kasih, Bu. Coba. Terus mau apa kita ya? Mau gimana? Makanya para termul itu ya, kalau mau modalnya sedikit begitu ya. Kalau misalkan butuh orang yang untuk bersandiwara, butuh orang untuk di briefing yang sudah tua. Yang sudah tua yang masih pinter begitu loh. Ya, yang masih masih di sekolahan tuh, atau misalkan yang dia itu masih aktif penulis, masih aktif bikin artikel. Orang-orang seperti itu yang di briefing modalnya sedikit ya, agak gedean. Ini jangan-jangan ditilep juga dananya. Jadi dari atasnya ada duitnya begitu. Dalam pandangan saya begitu ya. Karena ini kan datang harus ada transportasi dan lain sebagainya ya. Ya kecuali kalau itu volunteer semua, saya tidak tahu. Cuman kalau dalam pikiran saya sih bukan volunteer. Dan terlihat sekali banyak kontradiksinya. Kalau mau merekrut orang-orang itu yang cerdas, yang masih cerdas. Jangan-jangan duitnya dari atas, budgetnya sekian, turun ke bawahnya jadi dikecilin. Jadi nggak bisa merekrut yang otaknya masih cemerlang. Ini kan ramai di media sosial, Ibu. Ini diakukan foto Jokowi oleh Jokowi sendiri. Lah Ibu yang mengaku sebagai temannya mengatakan tidak kenal ini siapa, tidak tahu ini siapa. Bingo. Ya. Tepuk tangan lagi kita. Sidang CLS di Pengadilan Negeri Solo tidak pernah berhenti buat kejutan. Dua saksi yang dihadirkan yang mengaku teman KKN Jokowi, mengaku KKN tahun 1985, bukan tahun 1983 sebagaimana yang pernah disampaikan Bareskrim Polri. Tambah lagi tuh, ya kontradiksi lagi. Bareskrim Polri bilangnya 83, ini bilang 85. Ayo mana yang benar? Dan lebih mengejutkan lagi, salah seorang saksi ketika ditunjukkan foto yang ada di ijazah Jokowi, ternyata mengaku tidak kenal. Joko Widodo yang dikenal saksi, yang oleh saksi biasa dipanggil Jack, ternyata orang yang tidak memakai kacamata. Lalu apa saja fakta kontroversi yang muncul saat persidangan? Itu Pak yang jadi lagu Keong Racun kayaknya. Ya, Keong Racun itu kayaknya bukan Jack yang ini. Ibu salah mungkin. Mak selengkapnya di video ini. Oke. Silakan di-subscribe ke channelnya ya. Saudara kenal dengan Pak Joko Widodo yang sekarang Jokowi Dodo.
mohon untuk bisa dijelaskan sejak kapan mengenal Pak Jokowi, kemudian dalam kegiatan apa, di mana, mohon untuk bisa dijelaskan secara detail. Sebentar, saya juga lucu juga melihat pengacaranya dari Jokowi ini ya. Ngomongnya itu tegang sekali begitu, sampai pernah marahin wartawan kan. Malah ada video yang mengatakan marahin penuntut juga di sini nih. Pengacaranya Jokowi ini. Ngomongnya kan begitu ya. Saya tegaskan. Aduh. Terima kasih Bapak. Jadi saya mengenal Bapak Joko Widodo itu pada saat saya dapat KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, mulai bulan Maret sampai bulan Juni kira-kira tahun 85. Oke. Jadi dicatat itunya ya. Informasi pentingnya nih. Kemudian saksi sendiri dari apakah satu fakultas dengan Pak Jokowi? Saya dari Fakultas Hukum, Bapak Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan. Jadi saya angkatan 79, Bapak Joko Widodo angkatan 1980. Dua saksi yang dihadirkan yang mengaku teman KKN Joko Widodo, Ridji Dwijaja dari Fakultas MIPA dan Yohana Sudarwati dari Fakultas Hukum, dua-duanya angkatan 1979 dan lulus tahun 1986. Mereka KKN bersamaan dengan Joko Widodo, yang konon masuk ke Fakultas Kehutanan 1 tahun lebih muda, yaitu tahun 1980, tetapi selesai duluan yaitu tahun 1985. Joko Widodo menyelesaikan 160 SKS dalam waktu tidak sampai 5 tahun. Sedangkan dua teman KKN-nya menyelesaikan 154 SKS selama hampir 7 tahun. Anehnya, kesaksian Ridji dan Yohana yang mengaku KKN tahun 1995 berbeda dengan waktu KKN Joko Widodo yang oleh Bareskrim Polri disebut berlangsung tahun 1983. KKN sebentar, karena memang rasionya begitu ya, KKN itu ya tahun ketiga itu. Yang biasa di sekarang mungkin kepolisian itu langsung comot aja 80 berarti 3 tahun 83. Lupa sama alibinya sendiri. Nggak di briefing tuh. Karena mungkin ini betul mereka itu alumni UGM mungkin, dan mereka juga mungkin betul KKN, tetapi ya ada masalah di situ, dimasukkan ceritanya ya, fabricated, diselipkan. Lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. Bagus sekali ini channel ya. Mau apa? Itu omongannya sudah ada. Kepolisian, pantesan itu kemarin ditolak sama kejaksaan. Kehadiran dua saksi yang dihadirkan kubu Joko Widodo ini justru membawa dilema tersendiri bagi polisi dan kubu Joko Widodo. Polisi telah melimpahkan berkas RRT ke kejaksaan, dan salah satu alasan yang mereka pakai adalah ijazah Joko Widodo otentik, karena ditemukan bukti KKN pada tahun 1983. Fakta sekarang saksi menyatakan pendapat berbeda. Bukan di tahun 1983, tapi menurut kedua saksi ini, mereka KKN di tahun 1985. Ya. Lalu bukti apa sebenarnya yang dipakai polisi membenarkan ijazah Jokowi dan menetapkan Roy Suryo dan kawan-kawan jadi tersangka? Sebentar, saya sudahi sampai situ ya, waktunya sudah habis. Silakan langsung meluncur ke channelnya sendiri ini. Opini Alvin ya. Nah, begini. Jadi pada akhirnya ya, si saksi-saksi ini demi hukum itu harus dipenjara. Harus dipenjara saksi-saksi ini. Kalau kita itu, jika atau kalau kita itu mau konsisten dengan keterangan dari kepolisian. Atau kalau kita mau konsisten dengan saksi ini, maka kepolisian bisa dituntut karena menyebarkan kabar palsu, menyebarkan berita palsu, hoax. Ya, hoax, bilang terus tuh si Termulma, ternyata mereka sendiri yang hoax, dan itu ketahuan, sudah tidak bisa dihapus, sudah kelihatan, sudah nampak. Demikian. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya senang sekali. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.